Shalom Bapak dan Ibu Guru, para orang tua murid, serta anak-anak sekalian. Hari ini kita boleh bersyukur karena kita boleh memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka langsung, tapi kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nah, sebelum kita memulai acara Natal hari ini, mari kita datang ke hadirat Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh merayakan hari Natal. Hari di mana Engkau lahir dalam kehidupan kami ya Yesus. Terima kasih karena Engkau sudah menjadi Immanuel dalam hidup kami. Allah yang selalu beserta dengan kami. Kami mau menyerahkan acara Natal hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh merasakan sukacita Natal. Kami boleh mendapatkan berkat melalui acara Natal hari ini. Berkati kami semua Tuhan, sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sesuai dengan yang Engkau kehendaki ya Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami mau menyerahkan acara Natal ini hanya ke dalam tangan-Mu. Karena di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Wah, gak kerasa ya, sekarang sudah bulan 12. Dan biasanya di bulan 12 itu kita mau merayakan apa coba? Iya betul sekali, kita merayakan Natal. Anak-anak tahu kan arti Natal itu apa? Natal adalah kelahiran juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus. Siapa di sini yang senang merayakan Natal? Ya, walaupun memang masih dari rumah masing-masing ya. Tapi karena kita bersama-sama bergembira dan kita juga senang, mari kita memuji Tuhan. Hai dunia, gembira! Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumilah gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkah, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Anak-anak, kalau kita saat ini bisa merayakan Natal, itu semua karena anugerah dari Tuhan. Mungkin Natal kali ini berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya. Natal kali ini kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman secara langsung. Tapi tidak apa-apa.
Mungkin saat ini lingkungan kita belum aman untuk kita selalu bertemu. Nah, Natal adalah pengenapan dari janji Tuhan, di mana Tuhan sudah memberikan putranya kepada kita. Oleh karena itu, mari kita ingat kembali janji Tuhan itu melalui pembacaan dari kitab Yesaya. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini kok domba nggak mau diam sih? Domba, diam dulu dong. Gimana mau diem, Gembala? Malam-malam begini aku udah kedinginan. Kok kita belum juga sampai ke rumah? Ya coba sabar dulu deh domba. Aku masih mencari tempat yang enak buat kalian domba-domba tidur nanti. Ya deh, cepetan. Malamnya udah makin gelap. Takut nih kalau makin gelap. Ya ampun, kan domba juga punya takut. Kirain nggak pernah takut. Iya dong, domba juga bisa takut. Aku juga pernah takut sih. Tuh kan. Ya iyalah, nggak ada orang yang nggak pernah takut. Betul nggak? Anak-anak ini juga pernah merasa takut, ya kan? Sekarang saja aku lagi takut nih. Gelap lagi. Gelap, takut. Hai Gembala, jangan takut. Wah, suara apa itu? Itu hantu ya? Jangan takut, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hah? Kesukaan besar? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Juru selamat? Di mana juru selamatnya? Nah, inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Wah, domba, ini kabar gembira tentang Dia yang ada di dalam palungan. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain, bintangnya di langit mengkilap terang, dan Yesus tertidur lelap dan
anak-anak, sebelum kita akan mendengarkan sebagian dari pesan Natal, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena pagi hari ini kami boleh mengikuti perayaan Natal SDKTHI. Tuhan, meskipun kami belum bisa merayakan Natal bersama-sama secara langsung, tapi kami bersyukur karena kami masih mendapatkan kesempatan untuk merayakan hari kelahiran-Mu ini ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan pesan Natal, Engkau tolong, Engkau persiapkan hati dan pikiran kami, agar kami siap mendengarkan firman-Mu dan dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami sehari-harinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan pesan Natal. Haleluya, amin. Lukas 2 ayat 10 sampai 14. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Halo teman-teman, aku Dino. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat semua kan? Shh, hari ini ayah dan ibu Dino sedang pergi. Dino di rumah sendirian. Kalian pernah sendirian di rumah? Takut gak? Dino sih takut sedikit. Dino lebih takut kalau berada di tempat gelap. Apalagi kemarin Dino habis nonton film horor. Ih, serem. Waduh, hujan teman-teman. Dino juga takut kalau lagi hujan begini saat Dino sendirian. Dino takut petir. Aduh, ayah dan ibu lama sekali sih perginya. Tadi katanya cuma sebentar. Aduh, gimana ini? Ah, tolong Dino. Dino takut nih. Itu apa? Dino jadi ingat film horor kemarin. Shh, teman-teman, Dino tadi sepertinya melihat ada bayangan orang di dekat pintu. Bagaimana ini? Aduh, ayah ibu gak ada lagi. Sebentar, Dino mau lihat ke dekat pintu. Dino, kenapa teriak-teriak? Jantung nenek mau copot jadinya. Nenek bikin kaget aja. Kenapa? Dino takut. Ya iyalah, udah hujan, petir, listrik mati, terus ada orang masuk rumah. Bagaimana Dino nggak takut? Apalagi kemarin Dino nonton film serem banget. Tadi ayah Dino menelepon nenek. Katanya ayah dan ibu Dino pulangnya agak terlambat. Soalnya jalanan banjir. Jadi nenek diminta ayah dan ibu Dino
untuk menemani Dino. Oh begitu. Nenek kehujanan dong tadi. Enggak lah, kan nenek bawa payung. Tuh, nenek udah taruh di depan pintu. Soalnya tadi masih basah. Syukurlah kalau begitu. Dino udah ketakutan tadi. Bukannya Dino anak pemberani. Memangnya apa sih yang membuat cucu kesayangan nenek ini ketakutan? Dino takut petir, Nek. Udah suaranya keras, cahayanya seperti mau mengenai Dino. Udah gitu, lampunya mati. Udah gitu, ada orang masuk rumah. Padahal tadi pintu udah Dino kunci. Udah gitu, Dino sendirian. Bagaimana Dino nggak takut, Nek? Rumah Dino aman kok, biarpun ada petir. Dino tidak akan terkena petir kalau berada di dalam rumah. Bagaimana? Sekarang Dino masih merasa takut? Tidak lagi sih, Nek. Kan ada nenek yang menemani Dino. Tapi, Nek, kita boleh takut nggak sih? Boleh dong. Nenek juga kadang-kadang merasa takut kok. Tapi nanti dikiranya Dino nggak percaya pada pertolongan Tuhan. Justru kalau kita tidak pernah takut, nanti kita merasa tidak membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita menjadi sombong. Tuhan memberikan kita rasa takut supaya kita mengandalkan pertolongan Tuhan. Mana buktinya? Tuhan nggak datang tuh buat nolong Dino. Memangnya menurut Dino, Tuhan akan menolong Dino dengan cara bagaimana? Tuhan harus datang langsung di hadapan Dino. Nanti Dino malah ketakutan. Iya juga sih, Nek. Mungkin nenek datang ke sini menemani Dino adalah cara Tuhan untuk menolong Dino dari ketakutan. Nah, Dino sudah tahu kan? Saat kita ketakutan dan memohon pertolongan Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Tapi Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Mungkin melalui orang tua kita, melalui guru kita, bahkan melalui teman-teman kita. Terima kasih Tuhan sudah datang menolong Dino dari ketakutan melalui nenekku sayang. Nenek jadi semakin sayang sama cucu nenek. Nah anak-anak, setelah kita mendengarkan cerita refleksi Natal, tadi anak-anak udah bisa tahu kan apa pesan yang ingin disampaikan oleh Dino dan Nenek. Mereka menyampaikan pesan kepada kita supaya jangan takut. Nah apa ya hubungannya dengan kelahiran Tuhan Yesus? Tuhan Yesus juga datang menjadi juru selamat bagi manusia, supaya manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa juga tidak merasa takut bahwa Tuhan tetap memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah anak-anak, kalau rasa takut terus-menerus ada di dalam diri kita, itu tandanya kita tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Tetapi juga kita jangan terlalu percaya diri ya, sehingga tidak ada sesuatu pun yang kita takutkan. Itu bukti bahwa kita sudah menjadi sombong. Tadi tuh seperti pesan yang disampaikan nenek kepada Dino. Nah sekarang buat anak-anak semuanya, jangan khawatir dan jangan takut lagi ya. Ingat, dalam bacaan kita, Lukas 2 ayat 10-14 mengingatkan kita bahwa gembala-gembala tidak menjadi takut lagi karena mendengarkan cerita kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat. Maka kita semua menjadi selamat karena kedatangan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang maha kasih, Bapa yang maha murah, segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan.
pada saat ini dengan segala kerendahan hati kami menundukkan kepala di hadirat-Mu untuk mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu yang begitu luar biasa di sepanjang kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami boleh mengalami Natal di tahun 2020 ini yang walaupun dalam kondisi yang sulit dan perayaan yang begitu sederhana, namun biarlah makna dan sukacita Natal tetap dapat kami alami, tetap dapat kami rasakan, dan terutama adalah keselamatan yang boleh kami terima melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk semester 1 yang boleh kami lalui Tuhan dengan segala perjuangan dan hasilnya. Biarlah kami dapat terima dengan sukacita dan semuanya itu hanya untuk kepujian bagi nama-Mu saja. Biarlah kami dapat bersemangat kembali untuk melanjutkan pembelajaran kami di semester 2 yang akan datang. Kami juga berdoa untuk sekolah kami Tuhan, SDK BPK Penabur Taman Holis Indah, untuk Ibu Rina selaku kepala sekolah, untuk para guru dan para karyawan, kiranya Tuhan berikan kesehatan, berikan sukacita, berikan semangat di dalam pelayanan mereka, di dalam mendidik anak-anak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan, baik anak-anak yang ada di rumah, dalam masa pembelajaran ini, biarlah mereka tetap bersemangat, bersukacita, dan bertekun di dalam pelajaran mereka. Untuk orang tua yang harus mencari nafkah, kiranya juga Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan sukacita, berikan semangat, dan kesabaran di dalam mendidik anak-anak selama di rumah Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Yayasan BPK Penabur. Biarlah Tuhan Engkau berkati yayasan kami, Engkau sertai yayasan kami, biarlah dapat maju dan lebih berkembang lagi. Biarlah yayasan kami dapat menjadi alat sebagai saluran berkat untuk mendidik anak-anak agar sesuai dengan kehendak-Mu saja melalui visi dan misi yayasan kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, negara Indonesia ini Tuhan, untuk pemerintah kami yang masih memimpin kami di dalam kami menghadapi pandemi ini. Biarlah Tuhan berikan kebijaksanaan dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Kemudian untuk para tenaga medis, para dokter yang berada di garda depan di dalam merawat para penderita COVID-19, Tuhan berikanlah kepada mereka kesehatan, kepada mereka ketekunan, kesabaran, dan kami juga berdoa mohon agar pandemi ini pun dapat segera berakhir Tuhan, agar kami dapat kembali hidup secara normal seperti sebelumnya Tuhan. Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. I can see it in the stars that shine and the birds above. I can feel it in the hugs of time, the wonder of your love. God, you love me more than words can say, and as sure as the sun comes up, you will always stay. And I praise you, God of love, and I thank you for your Son, and I praise you, oh I praise you, God of love. I can see it in the stars that shine and the birds above. I can feel it in the hugs of time, the wonder of your love. God, you love me more than the words can say, and as sure as the sun comes up, you will always stay.
As we praise you, God of love, and we thank you for your Son. As we praise you, oh, we praise you, and I praise you. Oh, I praise you, God of love, God of love. Nah, anak-anak, kita tadi sudah dengar cerita firman Tuhan. Bagaimana? Masih ada yang merasa takut? Tidak ada kan? Tentu kita sangat senang ya punya juru selamat seperti Yesus. Semuanya senang? Kalau semuanya senang, yuk kita beritahukan kelahiran Yesus kepada siapapun dan dimanapun kita berada. Yuk kita siarkan. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gempita menggegah. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Anak-anak dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita sudah selesai. Maka dari itu, mari mempersiapkan diri untuk menerima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat dunia, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat pagi anak-anak, selamat pagi para orang tua murid. Bagaimana? Kita sudah merayakan Natal tadi melalui ibadah virtual ya. Anak-anak, cerita tadi Ibu berharap menjadi makna Natal pada hari ini. Natal tahun ini kita lalui dalam masa pandemi. Kita hanya bisa bertatap muka seperti ini melalui media online. Anak-anak, Ibu berharap tetap kita mempunyai makna Natal yang luar biasa. Seperti tadi, tema Natal kita tahun ini, jangan takut, Juru Selamatlah lahir. Jadi Ibu Lina juga berharap pada kalian, pada orang tua, jangan takut menghadapi masa-masa sulit ini. Masa-masa yang seringkali membuat kita khawatir, masa-masa yang membuat kita sedih, kecewa. Tapi ingat, Tuhan Yesus berjanji, Dia memberikan kelegaan, Dia akan memberikan kebahagiaan pada saatnya nanti. Kita boleh bisa melewati masa pandemi ini bersama-sama dengan pertolongan Tuhan. Semoga Natal tahun ini, walaupun kita merayakannya dengan suasana seperti ini, tetap menjadi Natal yang membahagiakan dan bermakna buat anak-anak dengan orang tua ya. Anak-anak, besok kalian akan mendapat rapor. Selama 1 semester kalian sudah belajar bersama para guru, belajarnya pun kalian secara online. Tapi Ibu percaya, usaha kalian ini tidak sia-sia. Kalian tetap semangat ya, besok kalian akan memetik hasilnya. Seperti apa nilai-nilai yang akan kalian peroleh, tetaplah mengucap syukur. Dan terus jadikan itu sebagai semangat kalian untuk melanjutkan di semester 2 nanti dengan semangat yang baru ya. Memasuki tahun baru dengan harapan yang baru, dengan semangat yang baru juga untuk kalian belajar. Tetap sehat anak-anak, tetap sehat para orang tua murid. Kiranya Tuhan mempertemukan kita nanti di sekolah yang bisa bertatap muka seperti biasa, bisa beraktivitas seperti biasa. Terima kasih anak-anak, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Kepala Sekolah, tenaga pendidik, tenaga pendidikan, para siswa, dan orang tua siswa yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita berkumpul, kita bersama-sama melakukan ibadah kebaktian Natal, tapi kali ini ibadah kebaktian ini akan dilakukan dengan luar biasa, karena kita harus melakukannya secara online. Kita melakukan secara online karena kita sekarang harus hidup berdampingan dengan virus COVID-19 yang masih belum mendapatkan vaksin untuk menanggulanginya. Karena itu, marilah kita saling mengingatkan, saling menjaga, saling menolong sesama kita. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mempersiapkan ibadah ini dengan baik. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati mereka semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya membacakan sedikit renungan. Waktu adalah nafas yang setelah terlewat tidak akan bisa kembali. Waktu adalah ibadah, karena setiap detik harus bernilai ibadah apapun aktivitasnya. Manusia sesungguhnya hanya pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu. Jangan biarkan hari ini berlalu tanpa kebaikan yang bisa kita lakukan. Teruslah berbuat baik, berprasangka baik, berkata baik. Walau tidak banyak orang yang mengenali kebaikan kita, tapi kebaikan yang kita lakukan adalah kebahagiaan, di mana perbuatan baik kita akan terus dikenang oleh semua orang. Jadilah seperti akar yang tidak terlihat, tapi tetap menyokong kehidupan. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat, tapi terus berdenyut setiap saat tanpa henti, hingga membuat kita terus hidup sampai batas waktunya untuk berhenti. Mari jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin,
dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jangan lupa untuk bahagia dan saling membahagiakan. Selamat Natal, selamat menyambut tahun baru. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.